Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek APBO tentang Sistem Informasi Akademik Sekolah Menengah Pertama. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Clarina Julatuti Pratiwi dan rekan saya Septidian Nirwana, Opi Harnayanti, Nurullah Marina Kelana, dan Siti Nur Arafa. Dengan dosen pengampu Bapak Bayu Wijaya Putra, Eskom Mkom. Baiklah, langsung saja. Baiklah, kita akan langsung ke deskripsi proyek tersebut. Untuk deskripsi proyek tersebut dapat kita lihat kelas dan objeknya. Di sini dapat kita lihat beberapa kelas seperti kelas user web, kelas siswa, guru, mata pelajaran, kelas, wali kelas, jadwal pelajaran, nilai, absensi siswa, dan informasi akademik. Yang dapat kita lihat implementasi objeknya seperti gambar berikut. Selanjutnya akan Baiklah, ini use case diagram dari proyek tersebut. Dapat kita lihat di sini ada 4 aktor, yaitu siswa, guru, bagian akademik, dan wali kelas. Dapat kita lihat use case untuk setiap aktornya seperti berikut. Baiklah, untuk skenario use case akan dipresentasikan oleh Opi dan Arapa. Pada Opi dan Arapa, saya persilakan. Baiklah, skenario yang akan kita gunakan pada fase-fase selanjutnya. Yang pertama ada skenario use case login. Pada tahapan ini, yang pertama sistem meminta username dan password, lalu aktor menginputkan username dan password, selanjutnya diproses oleh sistem untuk memverifikasi username dan password, lalu user masuk ke dalam halaman user. Kemudian ada skenario use case dalam pengolahan data siswa. Deskripsi yang pertama yaitu sistem menyediakan form biodata siswa, lalu yang aktor yang kedua, siswa mengisi biodata pribadi pada form yang disediakan. Kemudian siswa deskripsi yang pertama sebagai aktor yaitu siswa mengikuti ujian pelajaran. Lalu guru menginputkan nilai ke sistem. Kemudian diproses oleh sistem dengan menyimpan data nilai yang telah diinput. Kemudian aktor yaitu wali kelas mengakses data nilai siswa. Kemudian sistem menampilkan data nilai siswa. Dilanjutkan dengan wali kelas melakukan persetujuan nilai. Diproses wali kelas mencetak laporan data nilai siswa untuk buku raport, lalu sistem mencetak laporan nilai siswa. Kemudian siswa menerima buku raport dan siswa mengakses nilai di sistem. Skenario use case yang keempat yaitu pengolahan data kelas. Yang pertama, bagian akademik memeriksa data siswa. Yang kedua, bagian akademik membagi kelas menurut jumlah siswa. Yang ketiga, membagi wali kelas dengan asumsi setiap satu wali kelas hanya memiliki satu kelas. Yang keempat, bagian akademik membuat data kelas. Dan terakhir, diproses oleh sistem dengan sistem menyimpan data kelas. Yang keenam, wali kelas mengakses data kelas. Dan yang terakhir, sistem menampilkan informasi pembagian kelas. Baiklah, selanjutnya ada use case pengolahan jadwal pelajaran, di mana di sini aktornya adalah bagian akademik, siswa, dan guru. Yang pertama, bagian akademik akan membagi jadwal pelajaran. Kemudian yang kedua, membuat data jadwal pelajaran. Yang ketiga, sistem menyimpan jadwal pelajaran. Yang keempat, guru dan siswa mengakses jadwal pelajaran. Lalu yang kelima, sistem akan menampilkan jadwal pelajaran. Yang keenam, ada use case pengolahan data guru, di mana aktor di sini antara lain bagian akademik, guru, dan kepala sekolah. Yang pertama, sistem akan menyediakan form biodata guru. Kemudian, guru akan mengisi biodata pribadi pada form yang disediakan. Yang ketiga, guru mensubmit data yang sudah diisi. Lalu yang keempat, sistem akan menyimpan data yang telah diisi guru. Lalu ada yang ketujuh, use case pengolahan absensi siswa. Aktor di sini antara lain guru, bagian akademik, dan wali kelas. Pertama, sistem akan menyediakan filter absensi siswa. Lalu kemudian guru mengabsen siswa yang diajar. Ketiga, guru menginput data absensi siswa. Lalu yang keempat, sistem menyimpan data absensi siswa. Yang kelima, bagian akademik menerima data absensi siswa. Lalu yang keenam, mengakumulasi jumlah absensi siswa dan keterangan lainnya. Lalu yang terakhir, wali kelas menerima laporan data absensi siswa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kandidat kelas akan dipresentasikan oleh Opi. Kepada Opi, saya persilakan. Kandidat kelas. Kandidat kelas merupakan sekelompok objek yang memiliki sesuatu yang nyata yang digunakan. Lalu pada
analisis perancangan berorientasi objek pada sistem informasi akademik untuk SMP Negeri 12 Palembang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kategori objek. Yang pertama ada objek fisik dengan nama objek gedung sekolah, kelas. Gedung sekolah tidak diperlukan, namun kelas diperlukan. Yang kedua, kategori objek kegiatan. Nama objek belajar, perlu atau tidaknya tidak perlu. Lalu nama objek yang kedua ada mengajar, tidak kita perlukan. Yang ketiga, butir yang terlibat dalam kegiatan. Mata pelajaran diperlukan, nilai diperlukan, jadwal pelajaran diperlukan, absensi siswa diperlukan. Yang keempat ada peran. Peran di sini terdiri dari peran dari kepala sekolah, tidak diperlukan, guru diperlukan, siswa diperlukan, bagian akademik tidak diperlukan, dan user web diperlukan karena kita merupakan sistem informasi akademik. Lalu piranti yang kita perlukan yaitu komputer, tidak diperlukan. Kemudian handphone tidak diperlukan. Proses ada beberapa proses, yaitu yang pertama login tidak diperlukan, pengolahan data siswa tidak diperlukan, pengolahan data guru tidak diperlukan, pengolahan nilai siswa tidak diperlukan, pengolahan data kelas tidak diperlukan, pengolahan jadwal pelajaran tidak diperlukan, dan pengolahan absensi siswa tidak diperlukan. Dalam kandidat kelas, di antaranya itu ada kelas, ada siswa, ada guru, ada mata pelajaran, ada nilai, ada jadwal pelajaran, absensi siswa, dan user web. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Opi. Baiklah, materi selanjutnya kelas diagram yang akan dipresentasikan oleh Sevi. Kepada Sevi, saya persilakan. Selanjutnya yaitu kelas diagram, di mana yang menggambarkan struktur dari suatu kelas yang ada di dalam sistem. Nah, di sini bisa kita lihat dari beberapa kelas yang sudah dibuat di candidate class itu dibentuk dalam kelas diagram, yaitu berupa absensi siswa yang terhubung dengan siswa dengan mengambil ID siswa sebagai foreign key-nya, lalu siswa juga terhubung dengan kelas user web, kelas, dan kelas nilai. Lalu kelas-kelas itu juga terhubung dengan jadwal pelajaran. Dan juga ada kelas nilai yang dia terhubung dengan kelas siswa, dengan kelas mata pelajaran, dan juga kelas guru. Lalu ada kelas guru yang terhubung dengan kelas nilai, kelas mata pelajaran, kelas user web, dan kelas jadwal pelajaran. Lalu yang terakhir yaitu ada kelas jadwal pelajaran yang terhubung dengan kelas guru dan juga kelas-kelas. Dan untuk relasinya itu bisa langsung kita lihat pada gambar berikut. Itu saja penjelasan mengenai kelas diagram. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sevi. Selanjutnya, sequence diagram akan dipresentasikan oleh saya dan saudara Nurullah. Baiklah, di sini sequence diagram merupakan gambaran interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. Yang pertama, sequence diagram login, yaitu user. Web akan memberikan form login kepada user. User akan menginsert username dan password. Jika username dan password yang diinputkan benar, web akan memverifikasi login, dan data user akan ditemukan. Setelah itu, login akan diproses. Yang kedua, sequence diagram pengolahan data siswa. Di sini dapat kita lihat form biodata akan meminta form biodata, terus itu siswa menginsert biodata. Biodata disimpan di dalam database. Selanjutnya, sequence diagram pengolahan data guru. Di sini dapat kita lihat web akan memberikan form biodata dan guru akan menginsert biodata. Setelah itu, biodata disimpan dalam database. Yang keempat, sequence diagram pengolahan nilai siswa. Di sini dapat kita lihat ada wali kelas, siswa, dan guru. Di sini, web akan memberikan form nilai kepada guru, dan guru akan menginsert nilai. Setelah itu, nilai akan disimpan ke dalam database, dan setelah disimpan, wali kelas akan memverifikasi nilai. Jika sudah diverifikasi, nilai akan dicetak dalam bentuk rapor. Setelah itu, siswa akan mendapatkan rapor dan bisa melihat atau mengakses nilai pada web. Selanjutnya kepada Nurullah. Baiklah, untuk sequence diagram selanjutnya yaitu sequence diagram pengolahan absensi siswa, di mana awalnya form absensi akan meminta guru untuk menginput data absensi. Lalu setelah itu, guru akan menginput absensi. Lalu setelah itu, guru akan mensubmit absensi. Setelah itu, sistem akan menyimpan absensi dan akan meminta data dari data siswa seperti data nama, atau seperti itu. Lalu setelah itu, bagian akademik akan mengakses absensinya, dan absensi itu akan dihitung atau count absensi, dan lalu setelah itu absensi akan bisa dilihat atau di-view oleh wali kelas. Lanjut sequence diagram selanjutnya yaitu
sequence diagram pengolahan data kelas, di mana bagian akademik awalnya akan meng-view atau melihat data siswa. Lalu bagian akademik juga dapat melihat data guru. Setelah itu bagian akademik juga akan menambahkan atau menginput kelas. Setelah itu dalam kelas ada mengambil data siswa dan data guru. Setelah itu kita akan men-save di kelas. Nah, setelah itu siswa akan mengakses kelasnya, lalu pada tampilan kelas akan ditampilkan kelas siswa apa saja, lalu sama saja dengan wali kelas akan mengakses kelas, lalu pada sistem akan menampilkan kelas yang diakses oleh wali kelas, seperti itu. Lalu selanjutnya ada sequence diagram pengolahan jadwal pelajaran, di mana bagian akademik akan menginsert jadwal. Setelah itu di dalam jadwal itu terdapat data kelas dan data pelajaran serta data guru. Lalu setelah itu akan di-save jadwalnya yang sudah fix. Setelah itu siswa dapat mengakses jadwal yang telah di-save tadi, dan sistem akan menampilkan jadwal yang telah dibuat. Lalu selain siswa, guru juga dapat mengakses jadwal dan sistem akan menampilkan jadwalnya juga, seperti itu. Baiklah, saya kembalikan ke moderator selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nurullah. Selanjutnya materi collaboration diagram akan dijelaskan oleh Sevi dan Nurullah. Kepada Sevi, saya persilakan. Selanjutnya yaitu collaboration diagram, yaitu merupakan cara alternatif untuk menggambarkan skenario dari sistem. Nah, yang pertama itu bisa dilihat ada collaboration dari diagram, yaitu login, di mana user akan dimintai dulu sebelumnya username dan password. Lalu user akan menginputkan username dan password ke form login, lalu form login akan memvalidasi terlebih dahulu, dan jika terdapat di data user, maka login berhasil. Lalu ada gambar collaboration diagram dari pengolahan data siswa. Di sini, siswa akan ditampilkan terlebih dahulu, yaitu form biodata, lalu siswa akan menginputkan biodata, lalu form biodata tadi akan disubmit, dan akan disimpan ke database siswa. Selanjutnya, yaitu collaboration diagram pengolahan data guru. Sama seperti pengolahan data siswa, di mana guru akan diberikan sebuah form biodata, lalu akan menginputkan biodata, lalu form tersebut akan disubmit dan tersimpan ke database guru. Lalu ada collaboration diagram pengolahan nilai siswa. Nah, di mana pengolahan ini, yang pertama yaitu ada form nilai, lalu guru akan menginsertkan nilai tersebut, dan dari form tersebut akan disubmit nilai yang sudah diinputkan oleh guru, lalu akan masuk ke database nilai. Nah, lalu akan diverifikasi terlebih dahulu oleh wali kelas. Dan jika verifikasinya diterima, maka nilai akan di-print oleh wali kelas, lalu siswa dapat mengakses nilai tersebut dan melihat nilai dari yang telah diinputkan oleh guru. Selanjutnya, saya lanjutkan ke Nurullah. Selanjutnya saya akan menjelaskan collaboration diagram untuk pengolahan absensi siswa. Yang pertama adalah guru akan memasukkan atau menginput absensi, lalu setelah itu di dalam absensi itu terdapat nama siswa dan absensi siswa. Lalu setelah itu bagian akademik dapat mengakses absensi dan wali kelas juga dapat melihat absensi yang telah diinput oleh guru. Lalu setelah itu untuk collaboration diagram pengolahan data kelas, di mana yang pertama adalah bagian akademik akan melihat data siswa terlebih dahulu, lalu bagian akademik juga melihat data guru. Setelah itu bagian akademik akan menginsert kelas, dan di dalam menginsert kelas, di mana di dalam kelas itu terdapat data siswa dan data guru juga. Nah, wali kelas ini dapat melihat kelasnya, maksudnya wali kelasnya itu dapat melihat kelas mana yang akan dia menjadi wali kelas, dan siswa juga dapat mengakses kelas mana yang akan dia tempati pada saat tahun pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya collaboration diagram untuk pengolahan jadwal, di mana yang pertama adalah bagian akademik akan menginsert jadwal yang telah dibuat, lalu setelah itu di dalam jadwal pelajaran terdapat data kelas, lalu data mata pelajaran, dan data guru, dan selanjutnya siswa akan mengakses jadwal tersebut dan melihat jadwal yang telah di-input oleh bagian akademik, dan juga guru juga dapat melihat dan mengakses jadwal yang telah dibuat oleh bagian akademik. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurullah. Selanjutnya materi activity diagram akan dijelaskan oleh Arafa dan Opi. Kepada Arafa, saya persilakan. Baiklah, activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas. Digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi, sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use case. Yang pertama di sini ada activity diagram sistem login. Di sini user dimulai dari user, kemudian sistem akan mengecek username dan password.
Kemudian sistem akan memvalidasi apabila password yang dimasukkan tidak valid, maka akan kembali ke start awal. Dan apabila valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama dan akan berakhir di user. Kemudian selanjutnya ada activity diagram pengolahan data siswa dan guru. Pengolahan data siswa pertama akan dimulai dari siswa membuka sistem, kemudian sistem akan menampilkan form biodata. Dan siswa akan memulai untuk memasukkan insert biodata, kemudian siswa akan mensubmit biodata, sehingga sistem akan menyimpan biodata dan akan mengakhirinya di sistem. Selanjutnya, pengolahan data guru. Guru akan membuka sistem, lalu kemudian sistem akan memberikan form biodata, sehingga guru akan memasukkan biodata dan mensubmit biodata. Kemudian sistem akan menyimpan biodata dan diakhiri di sistem guru. Selanjutnya, activity diagram pengolahan data kelas. Dimulai dari bagian akademik menerima data siswa, kemudian melakukan pembagian kelas. Bagian akademik juga melakukan pembagian wali kelas dengan membuat data kelas. Dan sistem akan menyimpan data kelas, sistem juga menampilkan data kelas, sehingga activity diagram berakhir di sistem. Selanjutnya ada activity diagram pengolahan nilai siswa. Dimulai dari guru membuka sistem, kemudian sistem akan menampilkan form nilai, sehingga guru akan memasukkan nilai dan mensubmit nilai. Lalu kemudian sistem akan menyimpan nilai, sistem juga akan menampilkan nilai yang telah disimpan. Kemudian wali kelas akan memverifikasi nilai dan mencetak nilai. Kemudian dari mencetak nilai wali kelas, sistem akan memprint nilai dan siswa akan menerima cetak nilai. Siswa akan mengakses nilai dengan cara melihat nilai dari sistem. Kemudian siswa akan mengakhiri dari activity diagram nilai siswa. Selanjutnya akan saya berikan kepada Opi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram pengolahan absensi siswa. Dimulai dari form absensi. Menampilkan form absensi, lalu user atau siswa mengisi absensi. Kemudian siswa mensubmit absensi, lalu sistem akan menyimpan absensi dan mengambil data absensi siswa. Kemudian absensi dihitung oleh sistem. Lalu user bisa mengakses absensi dan proses berakhir dengan menampilkan absensi. Selanjutnya, activity diagram sistem pengolahan jadwal pelajaran. Diawali di bagian akademik. Pertama, bagian akademik akan memeriksa data kelas. Dilanjutkan dengan membagi jadwal pelajaran. Lalu bagian akademik akan membuat jadwal pelajaran. Setelah akademik membuat jadwal pelajaran, maka akan dilakukan pembagian jadwal pelajaran, dan bagian akademik akan membagikan jadwal pelajaran tersebut ke guru, dan guru akan menerima jadwal pelajaran. Dilanjutkan dengan mengumumkan jadwal pelajaran yang dilakukan oleh bagian akademik. Setelah bagian akademik mengumumkan jadwal pelajaran, maka siswa dapat melihat pengumuman jadwal pelajaran, dan activity diagram pengolahan jadwal pelajaran berakhir. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Opi. Selanjutnya, materi state diagram akan dijelaskan oleh Sevi dan saya. Kepada Sevi, saya persilakan. Selanjutnya yaitu state diagram. Di sini menggambarkan semua kondisi yang dimiliki oleh satu objek dari suatu kelas dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Nah, yang pertama yaitu ada state chart login, di mana dimulai dengan user menginputkan alamat website, lalu akan menampilkan laman website dari SMP Negeri 12, lalu akan memilih menu login. Nah, di menu login ini akan menampilkan login, lalu user akan menginputkan username dan password. Nah, lalu akan divalidasi atau diverifikasi terlebih dahulu. Jika username dan password tadi valid, akan dilanjutkan ke menampilkan laman beranda dari sistem akademik. Namun jika tidak, akan kembali lagi ke form login untuk menginputkan ulang username dan password. Lalu yang selanjutnya yaitu ada state chart diagram pengolahan data siswa dan guru. Ini digabung karena untuk pengisian biodata itu hampir sama, yaitu yang pertama, user akan login, lalu akan masuk ke form biodata, lalu user yaitu siswa dan guru akan mengisi form biodata tersebut dan mensubmit biodata dan akan tersimpan ke database, dan state pun berakhir. Selanjutnya, yaitu ada state chart pengolahan data kelas, di mana yang pertama yaitu
user itu login sebagai admin, yaitu di sini adalah bagian akademik, di mana akan menampilkan home admin yang ditampilkan lalu memilih menu kelas. Nah, saat menu kelas dipilih, itu ada opsi yaitu menu tambah kelas. Nah, setelah menginput lalu, admin akan menyimpan data kelas. Nah, setelah data kelas diinput, lalu bagian akademik tadi akan mengklik tombol simpan, dan sistem akan mengecek lengkapan data. Nah, jika data lengkap, maka data kelas akan disimpan. Namun, jika data tidak lengkap, maka akan muncul pesan bahwa untuk menginputkan data kembali. Nah, setelah data kelas disimpan, yaitu kelas akan ditampilkan dalam bentuk sebuah kelas baru, dan juga data yang akan disimpan, dan akan mengakhiri step pengolahan data kelas. Selanjutnya, saya serahkan ke Clarina. Baiklah, di sini terdapat state diagram pengolahan absensi siswa. Yang pertama itu sistem menampilkan form absensi. Setelah itu guru meng-enter absensi. Jika tidak valid, maka form akan diberikan lagi dan diminta untuk enter absensi. Jika valid, absensi akan disubmit. Setelah itu absensi akan dihitung. Setelah itu sistem akan menyimpan absensi. Setelah itu absensi bisa diakses dan absensi menampilkan absensi. Baiklah, akhir dari state diagram pengolahan absensi siswa. Berikutnya, state diagram pengolahan nilai siswa. Pertama, sistem akan memberikan form login. Setelah itu, sistem akan memverifikasi login. Jika login tidak valid, maka akan diberikan form login kembali. Jika valid, akan diberikan form nilai. Setelah itu, guru akan menginsert nilai siswa. Setelah diinsert, guru akan mensubmit nilai siswa. Setelah disubmit, sistem akan menyimpan data nilai. Data nilai yang disimpan akan ditampilkan. Setelah itu akan diberikan kepada wali kelas untuk diverifikasi nilai. Setelah diverifikasi nilai, nilai akan dicetak. Setelah itu, nilai cetak akan diterima oleh siswa. Setelah nilai cetak diterima oleh siswa, siswa dapat mengakses nilainya melalui web dan sistem akan memperlihatkan nilai siswa, dan itulah akhir dari state diagram pengolahan siswa. Selanjutnya, materi komponen diagram akan dipresentasikan oleh Arafa. Komponen diagram menggambarkan struktur fisik kode dari komponen. Komponen dapat berupa source code, komponen biner, atau executable komponen. Sebuah komponen berisi informasi tentang logic class atau kelas yang diimplementasikan sehingga membuat pemetaan dari logical view ke component view. Berikut ini ada komponen diagram dari halaman admin. Di sini, di komponen diagram halaman admin terdapat admin login di mana memiliki database MySQL dari SMP Negeri 12 Palembang. Admin login ini akan mengambil komponen dari data kelas, data user, data absensi, data jadwal, data siswa, data guru, dan home admin. Kemudian selanjutnya, ada komponen diagram halaman user. Di komponen diagram halaman user ini, terdapat home, di mana home-nya memiliki database dari MySQL SMP Negeri 12 Palembang. Di dalam diagram halaman user ini, home-nya memiliki komponen antara lain parent area, login guru, login siswa, dan daftar user siswa. Untuk komponen login guru memiliki komponen tersendiri, yaitu profil guru, input nilai, edit profil, data siswa, dan jadwal mengajar. Di login guru ini juga memiliki komponen ganti password. Sedangkan untuk login siswa, antara lain memiliki komponen profil siswa, nilai online, jadwal pelajaran, edit profil, dan cek absensi. Login siswa ini juga dapat mengganti password dengan komponen change password PHP. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Arafa. Materi yang terakhir yaitu deploy diagram akan dipresentasikan oleh Nurullah. Kepada Nurullah, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat kelas dan perangkat lunak sistem, menunjukkan hubungan komputer, perangkat, atau nodes satu sama lain dan jenis hubungannya. Di dalam nodes, executable component dan objek yang dialokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi oleh node tertentu dan ketergantungan komponen. Nah, di sini adalah komponen diagram yang telah kami buat. Yang pertama ada device atau application server. Ini terdiri dari komponen-komponen, yaitu nilai, absen, data, dan jadwal. Nah, selanjutnya di dalam application server ini juga terdapat deployment specification, yaitu login. Nah, web application server ini terhubung dengan database server yang database itu tadi telah dijelaskan oleh dalam deployment diagram, yaitu kelas, database mata pelajaran, database siswa, dan database guru. Nah, web application server sendiri terhubung dengan jaringan
pada saat user mengakses sistem, yaitu akan ditampilkanlah interface sistem informasi akademik yang terdapat dalam komponen komputer user. Nah, satu tambahan di sini yaitu perintah, di mana perintah ini kami rasa dibutuhkan dalam sistem informasi akademik karena kan dibutuhkan dalam pencetakan laporan atau pencetakan nilai atau absensi yang mungkin akan dilaporkan dari kelas. Jadi kami rasa di dalam komponen diagram ini, deployment diagram ini sangat dibutuhkan perintah seperti itu. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurullah. Itulah materi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.